Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-32. Mungkin kamu berkata, siapa saja yang aku kasihi, maka kasihku padanya itu tidak akan kekal. Kami selalu saja berpisah, baik karena berjauhan, mati, bermusuhan, atau kehilangan harta. Oleh karena itu, kamu diberitahu, dan sadarkah kamu, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa kamu diberi karunia, dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidakkah kamu mengetahui, bahwa Allah itu cemburu? Dia menciptakan kamu hanya untuk Dia saja, tetapi mengapa kamu menghendaki yang lain selain Dia? Tidakkah kamu mendengar firman-Nya berikut ini? Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 54. Dan tidakkah kamu mendengar pula firman-Nya ini? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Dan apakah kamu belum pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW? Apabila Allah mengasihi hamba-hambanya, maka diberilah hamba itu ujian. Jika hamba itu bersabar, maka hamba itu akan dijaganya. Beliau ditanya, wahai Nabi Allah, apakah yang dijaganya itu? Beliau menjawab, dia tidak akan meninggalkan anak dan harta kepada hamba itu. Ini disebabkan, jika si hamba itu mempunyai anak dan harta, maka cintanya itu akan terbagi-bagi. Cinta yang seharusnya diserahkan bulat-bulat kepada Allah, telah ia bagikan kepada anak dan hartanya. Allah tidak mau untuk disekutukan. Dia cemburu, dan dia menguasai segalanya. Karenanya, dia menghancurkan segala apa yang menjadi sekutu baginya, agar dia dapat menguasai sepenuh hati hamba untuk dia saja, dan tidak ada yang lain selain dia di hatinya. Setelah itu, barulah Allah akan membuktikan firman-Nya. Dia akan mencintai mereka, dan mereka akan mencintainya. Sehingga, hati si hamba itu benar-benar bebas dan bersih dari sekutu-sekutu Allah, seperti anak, istri, harta benda, pangkat, kekuasaan, kemuliaan, keadaan atau peringkat kerohanian, makan, kedudukan, dunia, surga, kedekatan kepada Tuhan, dan bahkan apa saja selain Dia tidak ada lagi di dalam hatinya. Tidak ada nafsu, dan tidak pula ada cita-cita. Kosongkanlah hati itu, sampai seperti tong yang penuh dengan lubang, sehingga tidak lagi dapat menampung air. Leburlah hati itu dengan perbuatan Allah. Apabila selalu ada suatu tujuan yang tumbuh di dalam hatimu, maka hati akan dihancurkan oleh perbuatan Allah, karena dia cemburu. Kemudian, si hamba itu akan dipenuhi dengan kemuliaan, kekuatan, keagungan, dan kesempurnaan ilahi. Dengan demikian, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menembus hati semacam itu. Harta benda, anak dan istri, teman dan handai tolan, mukjizat dan keramat, serta kekuasaan dan pengetahuan tentang masa depan, semuanya tidak akan dapat mempengaruhi dan merusak hati itu. Semua itu akan tinggal di luar hati, dan tidak akan masuk ke dalamnya. Semua ini adalah tanda-tanda kemuliaan, kehormatan, kasih sayang dan rizki, yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang benar-benar mau menuju kepadanya. Hamba-hamba seperti ini senantiasa akan diberi perlindungan, pertolongan, dan keridhaan dari dunia hingga akhirat.